Halo kan, welcome back to my channel seputar liga-liga teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Apple iPhone 11 ya. Bisa dilihat ya kondisinya iPhone 11 ini gimana ya. Dia hancur, retak, gak karu-karuan ya. Jadi pemilik ponsel iPhone 11 ini menginginkan untuk mengganti LCD ya, atau panel layar, karena kondisi panel layarnya yang sudah retak ya, terus ada bagian yang nggak tampil seperti itu ya. Untuk kronologi pastinya nggak tahu apa ini karena jatuh atau dibanting ya, tapi kalau ngelihat parahnya ini sepertinya dibanting ya ini ya. Nah, jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti panel layar atau LCD dari Apple iPhone 11 ya. Dan ini adalah part yang sudah saya siapkan atau suku cadang yang sudah saya siapkan untuk mengganti panel layar dari Apple iPhone 11 nya ya. Nah, untuk kualitasnya LCD yang saya beli ini, dia itu menurut informasi yang saya terima dari tokonya itu, dia itu kualitasnya GX ya. Jadi adalah kualitas GX ya. Saya pribadi nggak tahu itu kualitas apa, tapi ini yang ada dijual di toko part di kota saya ya. Oke ya, untuk mengganti panel layar dari iPhone 11 ini kita perlu membuka dua baut di bagian bawah ya. Jadi dua baut itu menggunakan baut pentalob ya, bermata pentalob, ukurannya 0,8 kali 25 mm ya. Jadi untuk baut pentalob itu bisa dicari ya, atau bisa dibeli di toko spare part ya, jika di kota-kota akan itu ada toko spare part, atau bisa dibeli di toko online ya. Nah, ini lanjut ya, setelah dibuka dua baut bagian bawah ya, kita lanjut untuk melepas LCD nya. Tapi ini sebentar ya, masih iPhone-nya masih nggak sengaja kepencet dan masuk dan nyala ya, dan masuk ke menu. Ini saya matikan lagi ya, saya matikan lagi. Nah, lanjut ya, kita buka untuk panel layarnya ya. Nah, ini saya membukanya menggunakan bantuan alat seperti berbentuk pick gitar berbahan metal ya. Tapi kalau buat teman-teman yang ngomong ya bahaya kok bukanya pakai gitu ya, bisa gunakan cara-cara tutorial lain ya, jangan gunakan cara saya. Kalau saya sudah terbiasa seperti itu ya, dan itu tidak merusak casing ya. Jadi saya sudah terbiasa untuk menggunakan alat seperti itu dan tidak merusak casing iPhone 11 nya ya. Nah, setelah kita berhasil mengangkat bagian panel layarnya, kita akan menemukan plat yang menutup fleksibel LCD ya. Jadi di sini kita perlu buka beberapa baut itu tapi kurang lebih cuma 5 baut, dan baut itu menggunakan mata 3 point ya. Nah, ini obengnya yang saya gunakan juga obeng 3 point. Kalau ada yang tanya beli di mana, saya jawab juga ya, itu saya beli di toko part ya, di kota saya ya. Jadi toko spare part di area saya itu ada yang jual ya. Kalau untuk harganya berkisaran antara 30 hingga 50 ribuan ya. Nah, ini saya sudah berhasil melepas plat atau seng yang nutupin fleksibel LCD dan fleksibel modul speaker bagian atas ya. Nah, ini sudah berhasil saya lepas ya, panel layar yang lama. Dan ini saya bandingkan dengan yang baru ya. Apakah perbedaannya? Ya saya rasa ya mungkin bedanya di kualitas bahan yang digunakan ya. Bagaimanapun kualitas yang terbaik adalah kualitas yang bawaan ori pabrik ya. Nah, kalau ada yang bilang ada yang jual part dan bilang ori, itu saya rasa mungkin bukan ori 100% seperti bawaan pabrik ya, tapi itu kualitas OEM ya, mungkin ya, OEM ya, Original Equipment Manufacture. Oke, ini lanjut ya, kita siapkan panel layar yang baru. Nah, ini panel layar yang baru, langsung saja saya lepas stiker-stikernya. Kalau ada yang bilang kok langsung dilepas, nggak dicoba dulu ya. Ini layar panelnya ya, yang baru ini sudah saya tes sebelumnya ya. Jadi saya sudah tes, saya sudah pastikan fungsionalnya baik-baik saja, tidak ada masalah. Jadi saya berani melepas stiker-stikernya ya. Nah, ini memang ini pengalaman saya pertama kali mengganti layar panel iPhone 11.
Jadi saya masih meraba-raba ya. Jadi saya masih nggak begitu cepat ya untuk menggantinya, karena saya masih cari ya apa saja yang perlu dipindah dari layar panel yang originalnya ke layar panel yang baru ya. Nah, ini saya lepas beberapa baut yang mengunci modul speaker bagian atas di layar panel yang originalnya ya. Jadi kita pindahkan modul speakernya ini ke layar panel yang baru ya. Nah, ini bautnya ada yang menggunakan 3 point dan ada yang menggunakan baut plus biasa atau baut Philips ya. Tapi nggak tahu ya, ini mungkin juga sudah pernah dibongkar dan juga sudah pernah diganti atau gimana, saya masih kurang jelas juga. Tapi saya rasa memang ini LCD-nya sudah pernah diganti ya. Yang ini ya, ini LCD-nya itu LCD sudah gantian ya, bukan originalnya. Oke ya, ini saya cek ya, saya nggak tahu ya, ini ternyata ada baut ya, ada baut atau ada bagian yang saya pindah dan ternyata itu nggak perlu dipindah kok ternyata. Nah, ini saya ganti satu baut, entah kenapa pada waktu itu saya lupa, entah kenapa saya ganti satu baut itu menggunakan baut yang dari bawaan originalnya. Entah baut itu terlihat berbeda atau terlihat karatan, saya lupa ya. Yang jelas saya ganti satu baut dari LCD yang bawaannya ya, yang LCD yang sudah pecah itu ke LCD yang baru. Dan saya juga lupa itu memang LCD yang bawaannya itu sudah pernah diganti atau memang masih originalnya, itu juga sudah lupa, tapi saya rasa itu LCD-nya sudah pernah diganti juga ya. Oke ya, lanjut kita konsentrasi ke bagian LCD yang baru. Ini kita pasang modul speakernya ya, modul speakernya kita pasang ya, lalu kita kunci dengan beberapa baut yang sudah dilepas di panel layar yang pecah tadi itu ya. Jadi ada 3 atau 4 ya, atau 3 atau 4 baut itu ya, dan ini bautnya beda-beda ya. Jadi ada baut yang menggunakan baut 3 point dan ini ada baut yang plus ya. Ya kalau menurut saya seharusnya bautnya ini nggak mungkin ya beda-beda. Maksudnya kalau beda ukuran iya, tapi menurut saya, pengalaman saya, seharusnya bautnya ini 3 point semua ya. Jadi matanya itu mata 3 point ya, seperti lambang Mercy itu ya. Jadi itu baut 3 point, tapi entah kenapa itu bautnya ada yang 3 point, ada yang plus ya. Ya mungkin sudah pernah diganti juga dan terus hilang ya baut yang 3 pointnya, lalu diganti dengan baut yang biasa. Oke, lanjut ya, ini kita pasang panel layar yang baru. Kita pasang panel layar yang baru, kita koneksikan ya semua fleksibelnya ya, mulai fleksibel LCD, lalu fleksibel modul speaker yang atas itu ya, kita koneksikan ke bagian mesin, lalu kita tutup dengan plat ya atau seng ya yang sudah kita lepas tadi. Kemudian kunci plat atau sengnya itu atau penutup fleksibel itu menggunakan baut yang sudah dilepas di awal tadi, yaitu baut 3 point ya. Jumlahnya ada 5, kita pasang satu persatu ya. Oh ya, di sini sebetulnya ada step yang saya lewati ya dan tidak saya masukkan ke video, yaitu step mengopi true tone ya. Nah, tapi nggak saya masukkan ke video karena ternyata di LCD yang rusak itu ya, yang pecah itu saya coba baca di alat iCopy atau copy true tone itu ternyata sudah tidak ada datanya ya, sudah tidak ada data dari true tone-nya ya. Jadi ya saya langsung saja pasang dan sudah saya konfirmasikan kepada pemilik ponselnya bahwa ini nanti true tone-nya nggak ada ya, karena memang di LCD yang bawaannya aja sudah nggak ada data true tone-nya ya. Nah oke ya, setelah kita berhasil mengunci plat penutup fleksibel ya, kita lanjut untuk pasang LCD yang baru ya. Kita presisikan ya, kita pasang pelan-pelan ya, kita presisikan pelan-pelan dari samping kanan samping kiri itu kita presisikan pelan-pelan, tekan ke arah casing itu pelan-pelan ya, jangan sampai dipaksa. Kalau terasa berat kita ulangi lagi saja, tapi kalau selagi masih dia ditekan sedikit aja sudah masuk dengan sendirinya ya, berarti itu pemasangannya udah betul ya. Nah lanjut ini ya, ini saya pasang 2 baut pentalobe di bagian bawah ya, itu kita pasang semuanya keduanya.
dan sudah masuk menu ya HP-nya. Saya masukkan passwordnya dulu tadi, lalu kita lanjut untuk tes ya, kita lanjut tes fungsional ya. Kalau untuk tampilan layarnya sudah pasti oke ya, bisa terlihat itu ya, gambarnya udah bagus ya. Lanjut ini kita tes ya layar sentuhnya dengan cara menggerakkan assistive touch-nya, lalu kecerahan layarnya ya, kecerahan layarnya itu tadi sudah saya coba gunakan untuk nge-DJ ya. Nah ini ya, ini juga sudah untuk tes 3D touch-nya ya. Untuk layar sentuhnya juga saya rasa fungsionalnya baik-baik saja, tidak ada masalah ya. Nah, jadi oke ya. Jadi sampai di sini proses ganti LCD dan layar sentuh atau panel layar dari Apple iPhone 11 sudah berhasil ya. Oke, ini saya coba kamera ya untuk memastikan. Nah, jadi sampai di sini ya video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa, dan tentunya salam dari saya, teknisi bagus.